Ya, pemirsa, hasil hitung cepat dari sejumlah lembaga survei sudah terlihat. Bahkan persentasenya sudah mencapai 100% dan sejumlah daerah juga sudah mengetahui siapa pemenangnya berdasarkan versi hitung cepat ya. Nah, kita ingin membahas hal ini apa sebenarnya yang menjadi faktor-faktor kunci dalam kemenangan kepala-kepala daerah di sejumlah daerah kunci. Dan juga apakah ini hasilnya mengejutkan atau sesuai prediksi. Kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber. Sudah bergabung bersama kami di studio ada Mas Ahmad Hoirul Umam, analis politik Universitas Paramadina Jakarta. Selamat pagi Mas Umam. Kemudian Mas Rido Marpaung dari Data Analytics Binokular. Selamat pagi Mas Rido. Kemudian Mas Duri Amrawi, Direktur Poltreking Indonesia. Selamat pagi. Selamat pagi Mas Duri. Kemudian ada juga Bang Pangi Syarwi Caniago, Direktur Eksekutif Foxpol Research and Consulting. Selamat pagi Bang. Dari kemarin kita udah sama-sama dengan TV One ini. Dan di Zoom kita sudah bergabung bersama dengan Prof. Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia. Selamat pagi Prof. Selamat pagi Prof. Burhan. Pagi Sira. Iya, kita ke Prof. Burhan dulu. Prof, kalau melihat hasil dari sejumlah lembaga survei, hasil hitung cepat yang mungkin bagi sebagian masyarakat ini mengejutkan karena ada yang sesuai dengan survei, ada juga yang kebalikannya, kemudian ada juga yang tidak terduga, ada yang kalah di kandang sendiri. Bagaimana Prof. Burhan melihat faktor-faktor kunci dari hasil hitung cepat ini, hasil kemenangan dari sejumlah kepala daerah? Apakah masih bermain ketokohan, ataukah mesin politik, ataukah mobilisasi pemilih di saat-saat terakhir? Bagaimana Prof? Ya, jadi hasil quick count Pilkada serentak 2024 yang ditampilkan oleh banyak lembaga itu memotret hasil rekapitulasi suara. Jadi parameternya fix, tidak lagi random. Berbeda dengan survei pra-pemilu. Kalau survei pra-pemilu itu parameternya random, ada banyak parameter yang bisa berubah, termasuk juga opini yang bisa berubah, mobilisasi di ujung oleh kandidat maupun oleh tim lain yang bisa berubah, ataupun sebab-sebab lain yang mengakibatkan survei di ujung sebelum minggu tenang sekalipun itu bisa meleset dibanding dengan hasil quick count, termasuk misalnya elemen partisipasi. Jadi dalam survei itu enumerator yang aktif mendatangi responden, sementara di hari H pemilu itu seharusnya pemilih yang aktif mendatangi TPS. Jadi kalau ada ketimpangan partisipasi antara satu pendukung calon dengan pendukung yang lain, otomatis berbeda antara prediksi survei dengan hasil quick count. Nah, ini misalnya terjadi dalam kasus Banten. Bisa saja pendukung Airin, entah karena sebab apapun, itu kemudian tidak menggunakan hak pilihnya. Sementara pendukung Andra Soni, entah karena mobilisasi atau faktor apapun, itu lebih cenderung datang menggunakan hak pilihnya. Dan itu yang menjelaskan misalnya mengapa banyak lembaga survei yang melakukan survei di ujung sebelum Pilkada Banten itu meleset. Jadi ada banyak faktor yang kira-kira tidak tertangkap oleh survei di ujung, karena survei apapun itu pasti punya keterbatasan, terutama berkaitan dengan waktu yang tidak bisa dilakukan di saat minggu tenang. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, itu faktor ketokohan. Tadi disebut ya, ketokohan itu matters. Jadi bukan kendaraan atau sokongan partai. Sokongan partai kan macam-macam, tetapi ada calon yang didukung oleh Kim Plus yang menang di satu tempat, tetapi di tempat lain kalah. Kemudian ada calon artis yang menang, ada calon artis yang kalah. Itu artinya ada variasi yang bisa kita simpulkan. Variabel itu tidak bersifat determinan, karena di satu wilayah dia bekerja, di tempat lain tidak. Nah, apa yang bersifat determinan yang menjelaskan calon kepala daerah unggul? Nah, yang paling determinan adalah dikenalan. Calon tidak mungkin dipilih kalau tidak dikenal. Nah, itu across the board. Semuanya akan cenderung menjelaskan kalau calon popularitasnya rendah, itu hampir pasti kurang. Nah, yang kedua adalah tingkat kedisukaan. Orang yang mengenal itu afeksinya harus positif. Nah, dari semua calon yang diprediksi menang quick count, umumnya tingkat kedikenalan dan kedisukaan tinggi. Dan terakhir, ini lagi-lagi matters, yaitu berkaitan dengan approval rating.
terutama buat calon yang berasal dari petahana. Kalau calon petahana approval ratingnya tinggi, itu memudahkan untuk menang. Tapi kalau calon petahana approval ratingnya buruk, itu akan mudah sekali buat challenger untuk mengalahkannya. Contoh misalnya ya, di Sumatera Utara approval rating Pak Edi Ramayandi di bawah 50%. Di Lampung bahkan hanya 30% Pak Arinal. Makanya kalah telak dibanding lawannya. Di Kalimantan Timur juga approval rating Pak Isran Nur itu juga kurang bagus. Tetapi di tempat lain ada petahana yang approval ratingnya baik, Hovifa Indar Parawangsa di Jawa Timur, kemudian Sulawesi Selatan kita punya contoh Andi Sudirman Sulaiman dan beberapa tempat lain. Jadi 3 variabel ini yang menjadi kata kunci yang menjelaskan prediksi hasil quick count di banyak tempat. Baik, kalau tadi 3 variabel itu memang sangat-sangat penting ya. Kalau misalnya dari Mas Pangi sendiri melihatnya ketika memang sudah data sudah 100%, dari Mas Duri juga sudah 100%. Nah, untuk Jakarta dan Banten ini kan sangat-sangat menarik ya, seksi untuk kita bahas juga. Nah, salah satunya kalau misalnya Jakarta ketokohan, tapi kalau Banten itu sosok lama itu ternyata tidak berpengaruh ya, ada terjadi anomali gitu, berbeda sekali dengan sebelum survei dan juga pada hasil Di luar quick count. prediksi nih Bang. Iya, saya pertama tentu apa yang disampaikan Prof. Burhan juga menarik ya. Memang ada persamaan soal approval rating ya, level confident. Itu memang yang di bawah 50% level confident-nya itu lapor merah. Itu memang rata-rata banyak yang nggak kepilih kembali gitu. Termasuk ada di di Indramayu ya, dan beberapa daerah yang saya baca di. Tapi ketika saya bicara approval ratingnya Sumatera Barat itu sudah 70% ke atas dan memang hari ini hasilnya bonusnya elektabilitas keterpilihannya juga tinggi. Jadi sebenarnya menjadi politisi kepala daerah ini kan sebenarnya kerja 5 tahun ya. Approval rating kepuasan yang tinggi dan yang namanya hasil pemilu ini hanya bonus saja sebenarnya. Nggak perlu dikejar pun ya menang juga kalau dia sudah bekerja 5 tahun itu dengan syarat approval ratingnya juga tinggi gitu. Tapi kalau kemudian yang kedua adalah juga bicara Banten. Banten kenapa menarik? Iya. Memang potret ya, mengcapture, zoom out hasil survei dengan quick count kan memang beda. Pertama karena quick count sudah pasti cluster stratified random sampling, mereka 100 sampai 300 TPS, 30 sampai 90 ribu ya. Kalau quick count nasional kan 800 ribu dibagi 400 ya, dibagi 2000 terpilih 400 interval yang diurut dari Sabang sampai Merauke lompatannya. Nah itu kan sudah memang C1-nya yang diupload. Kemudian itu divalidasi oleh tim kita benar nggak? Kalau nggak benar data C1-nya invalid. Kemudian harus dipastikan sesuai dengan sampling frame TPS terpilih. Jadi kemungkinan margin itu udah hampir nggak memungkinkan lagi. Nah, apa yang terjadi dengan survei? Survei ini complicated, mempelajari perilaku manusia. Bisa berubah gitu di last minute ya? Iya, perilaku undecided, perilaku swing voter, mengayun, bahkan mereka berbohong pun bisa. Misalnya siapa ibu pilih, itu exit poll kadang-kadang juga begitu. Ya udah malas saya bohong aja dulu katanya. Sekali-sekali nipu lembaga survei kan gitu. Baginya lain di hati lain. Iya, itu kan nggak bisa secara ilmiah kita menjelaskan itu. Meskipun mereka kadang ya itu pilihan saya, tapi ada juga nggak itu pilihan dia sebenarnya. Nah ini yang kedua adalah kapan data itu diambil terakhir. Nah setelah data diambil terakhir kita nggak bisa lagi melihat, menggambarkan situasi setelah itu. Apalagi di dalam pilkada ada minggu tenang yang tidak tenang. Ini gerasa gerusuknya lebih panik lagi. Apalagi hasil surveinya kalah. Kalau surveinya kalah, dia berpikir bagaimana menang. Dan itu berbagai cara mereka lakukan. Mulai dari finishing touch-nya. Ada istilahnya saya sampaikan kemarin gempa siraman kemudian masih ada ya siraman termasuk mengaktifasi kelompok-kelompok berpengaruh, tokoh-tokoh masyarakat. Kemudian ada tim suksesnya langsung lagi ditambah lagi endorse dan seterusnya. Jadi itu waktunya juga akan berbeda. Itu saya sampaikan, kita survei sekarang nih Mbak, tapi belum ada canvassing. Kita survei setelah ada canvassing itu beda juga. Nah kemudian ada juga persoalan limitasi waktu tadi, persoalan yang tidak mudah juga kita membaca di survei ini adalah isu yang berkembang. Sebelumnya nggak ada isu janda, tiba-tiba ada isu janda, itu kan juga akan mempengaruhi.
Oke, Nah, kemudian- tiba-tiba muncul resistensi Ya, di sentimen menit-menit kan, terakhir ya. sentimennya negatif atau Nah, positif. itu nanti Mas Rido akan menjelaskan Iya. ya bagaimana Nah, tuh kemudian- permainan ataupun percakapan di Iya. dalam media sosial ya. Ya, Kita belum- lanjutkan nanti ya. Oke. Kita lanjutkan nanti ya. Usai jeda kami segera kembali dengan pembahasan yang jauh lebih menarik lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita lanjutkan perbincangan kita. Sekarang kita ke Mas Duri. Mas, Iya. tadi kita dengar dari Prof. Burhan, kemudian juga dari Mas Pangi. Kalau ada banyak faktor yang menentukan dari kemenangan para calon Iya. kepala daerah ini. Apakah di menit-menit terakhir swing voter ini saat menentukan pilihannya bisa berpengaruh? Dan juga kalau kata Prof. Burhan tadi, meskipun dia dikenal, meskipun pendukungnya banyak, tapi nggak datang ke TPS, partisipasi pemilih bagaimana, Mas? Iya, jadi setidaknya ada 3 faktor yang saya kira cukup dominan menjelang akhir atau pada hari-hari menuju pencoblosan. Tadi pertama memang soal partisipasi memang sangat menentukan ya pada hari H. Karena bagaimanapun persentase kehadiran dari pemilih itu akan menentukan akumulasi akhir dari total perolehan suara masing-masing pasangan calon. Artinya kalau ada pendukung dari kandidat tertentu yang tidak hadir, tentu dia tidak kontributif secara suara. Nah, yang kedua, saya kira yang sangat signifikan punya pengaruh juga soal pergerakan isu gitu. Jadi pergerakan isu menjelang hari-hari terakhir pencoblosan itu apa saja kira-kira yang cukup dominan. Kalau dalam konteks Jakarta misalnya, saya kira dukungan Anies Baswedan gitu dengan Ngaruh ya? Pendukungnya Anak Abah Anak Abah. cukup dominan ya, membawa isu yang cukup signifikan di hari-hari terakhir kampanye. Dan hari ini misalnya kalau angka Pram Rano di 50, sekian persen misalnya, saya kira tidak terlalu mengejutkan sebenarnya. Karena memang dukungan-dukungan yang belakangan terjadi pada pasangan tersebut cukup signifikan. Nah itu saya kira yang menjelaskan kenapa hari ini misalnya Pram Rano lebih unggul dibandingkan misalnya dengan RK Suswono. Bahkan ada potensi ini meskipun masih belum bisa secara konklusif misalnya 1 atau 2 putaran. Karena beberapa temuan quick count yang ada di Jakarta masih dalam rentang margin of error ya dari quick count itu sendiri. Yeah. Lalu yang ketiga soal operasi politik. Tapi rasa-rasanya agak susah ya kalau di Jakarta Itu itu last akan minute terjadi lah ya. operasi politik yang cukup Iya, signifikan. Tapi karena saya nggak tahu kalau karakter di Banten pemilih di mungkin Jakarta ya. tidak itu terjadi begitu. Sehingga kemudian ada pengaruh yang signifikan terhadap hasil akhir, setidaknya potret quick count dari beberapa lembaga survei di daerah-daerah Baik. tersebut. Nah, kalau dari Mas Umam, apa ini bisa dicermati dari sejumlah pilkada serentak yang juga terjadi di mana anomali Banten, kemudian juga Jakarta, itu juga ada, Mengejutkan ya. maksudnya karena faktor-faktor ketokohan atau karena rutinnya kampanye atau faktor-faktor apa saja sebenarnya Mas Umam? Ya, masing-masing memiliki dinamika dan juga konteks lokalitas yang sangat berbeda. Tapi secara general, memang faktor ketokohan dan juga approval rate itu masih menjadi faktor yang ya? cukup signifikan. Tetapi ada satu lagi yang perlu dihitung, yaitu faktor efektivitas dari mesin politik. Apa yang terjadi di Jakarta menegaskan sekali lagi bahwa ternyata mesin politik itu menjadi faktor yang sangat berpengaruh. Dan ini mengkonfirmasi bahwa Kim dengan postur yang begitu besar, praktis sekitar hampir 80%, ternyata tidak begitu efektif. Artinya apa? Ada mesin-mesin politik yang di-shutdown, yang dimatikan. Yang tidak bekerja dan hal juga itu pecah begitu ya Mas Umam, salah satu artinya PKS ya? bahwa fenomenanya beragam. Ada yang memang kemudian mencoba untuk menutup diri, ada yang kemudian kehilangan basis dan juga loyalitas dari masing-masing pemilihnya. Dari basis data yang kemudian dianalisa misalnya dari hasil cross step, split ticket voting itu terjadi di partai-partai seperti PKB yang praktis hampir 52% itu justru memberikan pilihan kepada Pramono Anung dan juga Rano Karno. Kemudian di basis pemilih PKS itu Iya, juga itu. terjadi juga. Dan kemudian di Nasdem sendiri terasa begitu terbuka untuk tidak memberikan dukungan secara all out at all cost kepada Ridwan Kamil dan juga Suswono. Nah, situasi ini juga kemudian dikonfirmasi kalau misal kemudian political endorsement dianggap cukup memberikan kontribusi elektoral, tapi juga dari basis data cross step yang ada juga menegaskan dari beberapa nama yang dianggap memiliki political influence yang besar,
nama yang dianggap para pemilih ya, yang memiliki kedekatan dengan Mas Anies, itu 60% memberikan dukungan kepada Pramono Anung. Kemudian yang dekat dengan Ahok itu 66%. Kemudian yang dekat dengan Pak Jokowi yang memberikan dukungan pada Pak RK praktis hanya 52%. Artinya hampir separuh itu kemudian memberikan dukungan kepada yang lain. Ada sekitar 28% kepada Pramono. Kemudian angka yang relatif hampir sama dengan Pak Prabowo, the ruling presiden yang baru, dan kemudian yang cukup mengkonfirmasi yang lagi, yang merasa dekat dengan Bu Mega itu 80%. Artinya bahwa mesin PDIP solid memberikan all out, dan dia ya mungkin ini bagian dari the power of kepepet ya, bahwa kemudian dia merasa dikeroyok, dia kemudian di corner sedemikian rupa, maka kemudian perlawanannya begitu solid, militansinya begitu solid. Nah ini yang kemudian dikonfirmasi di hampir semua kota di Jakarta, semuanya dimenangkan oleh Pramono. Nah kalau misal kemudian demikian, padahal kita coba kita cross check dengan basis data di hasil Pileg dan juga Pilpres. Kalau misal di Pileg dan Pilpres kemarin, dominasi kekuatan politik Mas Anies yang juga beririsan dengan basis pemilihnya PKS, itu kan ada di Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan juga Jakarta Pusat. Dan ternyata di basis-basis itu Pramono Anung yang menang. Artinya split ticket voting dan juga loyalitas dari, terutama ya dari basis-basis pemilih PKS, itu sangat terbuka. Dan ini menjadi sebuah fenomena baru, karena militansi pemilih PKS itu iman politiknya sangat tinggi, dan ini menjadi sebuah fakta pembangkangan para pemilih PKS. Artinya di satu sisi barangkali ini ada apa ya, kalau kita istilahkan ya fatigue voters, jadi kejenuhan itu, tapi di saat yang sama bisa juga ini merepresentasikan critical voters yang juga paham dinamikanya seperti apa, literasi politiknya karena tinggi, jadi kemudian assessment-nya juga cukup berani untuk memilih yang berbeda dibanding dengan partai-partainya. Iya, menarik analisa Mas Umam. Bagaimana dengan Mas Ridho sendiri melihat fenomena ini? Bahwa ini kan banyak sekali terjadi fenomena baru, di mana kalau kita lihat kasus-kasus yang unik, Jakarta, Banten, kemudian Jawa Tengah. Bagaimana Mas Ridho melihatnya? Ya, kalau di media sosial sendiri memang lebih data media sosial ya, binokular ya. Kalau misalnya media sosial pembahasannya lebih apa, menarik ya toh. Ya, kalau di media sosial sendiri memang Jakarta masih menjadi barometer ya. Maksudnya ketika pembicaraan-pembicaraan di medsos. Dan memang untuk pilkada kali ini khususnya dari sisi sore sampai malam itu sangat tinggi sekali, sampai sekitar 8 juta lebih engagement, percakapan yang terjadi di media sosial terkait dengan pilkada serentak ini. Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten termasuk yang menjadi bahan dari percakapan di media sosial. Nah yang menarik adalah para netizen ini, ya teman-teman warganet ini banyak sekali menanti-nantikan hasil quick count ya, jadi dari teman-teman seputar itu. Ya betul, jadi mereka banyak membahas kemenangan ya, siapa yang menang, siapa yang kalah, dan tentunya hal yang saat ini terjadi seperti di Banten dan di Jakarta itu juga menarik perhatian dari netizen sendiri. Banten, Jakarta ya yang jadi. Ya, Jawa Tengah, Jawa Timur juga tentunya. Itu semua sama. TikTok kan lumayan leading ya dibanding TikTok Instagram. leading. Tapi pembahasannya sama, percakapannya semua sama. Ya, percakapannya semuanya sama, dan memang banyak membahas tentang quick count ya. Terus juga banyak juga membahas juga tentang tokoh-tokoh yang memang muncul ya, nama-nama yang memang menjadi pemenang dan mungkin juga kalah, dan itu juga memang seperti Pak RK, terus juga Pak Pramono mendapat perhatian sangat tinggi juga. Dan yang menarik juga dalam media sosial saat ini adalah para netizen ya, warganet kita juga menjaga agar pilkada ini tetap netral, tetap baik, tetap bagus, dan didukung juga oleh industri ya, teman-teman industri banyak kasih promo-promo, banyak kasih diskon 30% bagi yang udah nyoblos. Jadi saya mengapresiasi sekali untuk setiap pihak, termasuk media dan teman-teman dari para lembaga survei yang membuat pilkada kita ini juga menarik perhatian juga di media sosial. Berarti atmosfernya positif ya di sosial media. Mas, ini tapi kita juga bahas juga ya mengenai sentimen negatif dan positif ya di media sosial ya. Karena kan juga ada juga pembahasan-pembahasan yang negatif ya. Tapi nanti kita bahas, usai jeda kami segera kembali. Sebelum kita melanjutkan dialog dengan sejumlah narasumber di studio dan juga dari daring, kita terlebih dahulu menyapa rekan kami, ada Zinedine Duhan yang akan mengabarkan informasi terbaru dari KPU Jakarta. Silakan, Duhan.
Ya, Sira Mala dan juga pemirsa benar sekali bahwa KPU DKI Jakarta ini sudah mulai melakukan atau menggelar rekapitulasi dari suara pemilu hasil pencoblosan kemarin pada tanggal 27 November 2024. Tepatnya nantinya ini proses rekapitulasi akan dilakukan secara berjenjang untuk 6 hari ke depan, tepatnya hingga tanggal 3 Desember 2024. Ini nanti akan dilakukan di tingkat kecamatan, yang mana jika kami gambarkan situasi saat ini di gedung KPUD DKI Jakarta memang terpantau sepi dikarenakan juga proses rekapitulasi ini akan dilakukan di kecamatan masing-masing, sehingga nantinya akan dilakukan secara berjenjang dari kecamatan masuk ke kabupaten kota, lalu rekapitulasi di tingkat provinsi seperti itu. Adapun timeline-nya Sira dan juga pemirsa, ini di tanggal 28 November hingga tanggal 6 tanggal 3 Desember maksud kami nantinya akan diberi waktu untuk dilakukan rekapitulasi di tingkat kecamatan, lalu dilanjut juga pada tanggal 5 hingga 7 Desember ini untuk rekapitulasi di tingkat kabupaten kota, dan dilanjut untuk tanggal 9 hingga 11 Desember ini direkapitulasi untuk tingkat provinsi. Dan juga untuk hasilnya paling lama KPU DKI Jakarta ini akan mengumumkan hasil resmi perhitungan suara di Pilkada Jakarta 2024 ini pada tanggal 16 Desember 2024 paling lama, dan diharapkan juga memang KPU DKI Jakarta sendiri dapat berharap hasil dapat keluar lebih cepat dikarenakan juga kemarin pada proses pencoblosan ini tidak terkendala cuaca. Memang ada beberapa daerah yang terkendala cuaca, namun overall ini masih lancar, sehingga juga proses penghitungan di masing-masing TPS hingga pengiriman surat C1 ini dapat berjalan dengan lancar. Meskipun jika kita lihat hasil dari hitung cepat atau quick count ini untuk Jakarta sendiri, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 3 Pramono Anung dan juga Rano Karno ini unggul di atas dua paslon lainnya, yaitu Ridwan Kamil dan juga Dharma Pongrekun dan Kun Wardana. Yaitu jika kita melihat pada beberapa lembaga survei, yaitu jika di indikator ini dilihat Pramono Rano unggul 49%, di atas Ridwan Kamil dengan 39,67 dan juga Dharma Pongrekun dengan 10,62%. Namun di beberapa lembaga survei lainnya juga menyebutkan bahwa Pramono Rano ini unggul di atas 50%, salah satunya dari Carta Politika yang menyebutkan bahwa Pramono Rano ini unggul dengan angka 50,05% di atas Ridwan Kamil 39,35 dan Dharma Kun 10,6, maupun juga hal yang sama ini tertulis juga di SMRC yaitu 50,85 untuk Pramono Rano dan juga untuk Ridwan Kamil 39,08 dan Dharma Kun yaitu 10,7%. Namun hasil quick count tentunya bukan hasil yang resmi. Hasil yang resmi nanti akan dikeluarkan langsung melalui rekapitulasi berjenjang oleh KPUD DKI Jakarta. Meskipun demikian juga tim pemenangan dari Pramono Anung dan juga Rano Karno percaya bahwa hasil dari quick count ini tidak akan terlalu jauh berbeda dengan hasil yang aslinya, yang mana juga masih percaya diri bahwa Pramono Rano ini unggul di Pilkada Jakarta 2024. Kami masih akan terus memantau bagaimana nanti jalannya proses rekapitulasi berjenjang yang dilakukan oleh KPUD DKI Jakarta hingga nantinya akan diumumkan hasil resmi dari Pilkada Jakarta 2024 paling lama 16 Desember 2024. Untuk sementara itu saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Zinedine Duhan, informasi langsung dari KPU Jakarta. Kita lanjutkan dialog. Kalau Mas Rido melihatnya pembahasan sentimen positif dan negatif yang terjadi di media sosial, baik itu TikTok, X, dan juga Instagram, itu apa saja? Ya, untuk pembahasan positif di media itu banyak media sosial ya, banyak hal yang masyarakat menyoroti itu tentang tokoh-tokoh juga, tokoh-tokoh yang menggunakan suaranya, diantaranya ada Pak Jokowi, Pak Gibran, Pak Anies. Ya, jadi termasuk mereka banyak memberikan komentar, banyak juga membahas hal tersebut. Lalu juga seperti saya kemukakan tadi juga banyak promo-promo dari makanan minuman industri ya, bagi yang nyoblos gitu akan ada promo-promonya. Lalu juga hasil quick count itu jadi pembahasan juga di Jakarta, di Jawa Tengah, Banten. Jadi masyarakat banyak membahas hal tersebut. Ya, Jakarta menyala diantaranya banyak mendapatkan sorotan. Itu yang hal-hal yang positif. Nah, untuk yang negatif memang ada masyarakat ya, warganet menyoroti tentang dugaan-dugaan kecurangan-kecurangan.
Seperti misalnya ada yang surat suaranya sudah tercoblos, lalu juga ada dugaan money politics, itu ada terjadi di beberapa daerah. Lalu juga banjir di Sumatera Utara ya, di Medan dan di Nias, itu juga banyak mendapat sorotan di Sumatera Utara, maksud saya di Medan, itu banyak mendapat sorotan. Lalu juga statement dari Ibu Megawati yang kemarin menyoroti tentang Pilkada Jawa Tengah. Beliau menyayangkan adanya pejabat-pejabat yang terlibat dalam yang diduga terlibat dalam kemenangan salah satu paslon di Pilgub Jawa Tengah. Itu banyak mendapat sorotan negatif. Kita ke Prof. Burhan. Prof. Burhan, menanggapi tanggapan masyarakat melalui sosial media, ada yang positif, ada yang negatif. Positifnya adalah mereka melihat tokoh-tokoh nasional juga ikut berpartisipasi dalam pilkada kali ini, kemudian juga ketokohannya, kemudian juga ada yang terakhir adalah tanggapan dari Ibu Megawati Soekarno Putri bahwa di Jawa Tengah itu ada terjadi pejabat-pejabat yang ikut berkampanye. Bagaimana Mas Burhan melihat ini? Ya, pertama kalau misalnya statement Ibu Mega itu disertai bukti yang kuat, terutama berkaitan dengan keterlibatan aparat maupun pejabat yang seharusnya imparsial, maka itu bisa dijadikan sebagai bukti ya, atau dalih untuk mengajukan gugatan materi ke MK. Jadi ini bagian dari hak yang disediakan buat siapapun yang merasa tidak puas dengan hasil pemilu ya. Meskipun kita tahu ini baru berdasarkan quick count, tentu harus menunggu hitung resmi secara manual yang dilakukan oleh KPUD, tetapi setidaknya siapapun berhak untuk mengajukan ketidakpuasan untuk kemudian diuji konstitusionalitasnya di MK. Dan jangan lupa, memang pilkada sekarang meskipun secara umum berlangsung damai, tidak ada kejadian luar biasa, dan ini pilkada serentak pertama kali di lebih 500 wilayah, mungkin salah satu perhelatan pilkada atau pemilu lokal terbesar di dunia. Tapi lagi-lagi di atas sukses penyelenggaraan administrasi elektoral, masih banyak catatan kan, berkaitan dengan selain yang disampaikan oleh Bu Mega, soal politik uang, soal disinformasi, ya, soal banyak hal yang seharusnya bisa jadi PR kita bersama supaya kualitas pilkada ke depan lebih baik. Jadi saya mengkonfirmasi apa yang berkembang di media sosial, ini bagian dari proses demokrasi yang seharusnya mampu memperbaiki kualitas demokrasi kita. Ya. Kalau dari Mas Umam melihatnya gimana, Mas? Iya, secara umum memang ini menjadi sebuah catatan ya. Bagaimanapun juga kita apresiasi bahwa proses pilkada berjalan lancar, dan ini adalah pilkada yang terbesar dalam sejarah rezim desentralisasi di Indonesia, 545 daerah. Tetapi kemudian praktis per pagi ini tidak ada satu gejolak yang signifikan terkait dengan gesekan, mobilisasi massa, dan parochialisme dan sebagainya. Tetapi di saat yang sama kita juga perlu merenungkan secara kritis apakah memang situasi yang stabil ini memang didasarkan pada satu basis literasi politik masyarakat yang juga memadai, ataukah sebenarnya memang ada sebuah instrumen kekuatan yang kemudian termanfaatkan secara politik seperti yang tadi disampaikan Bu Mega misalnya. Artinya bahwa ini menjadi evaluasi bersama, meskipun catatan bersama, meskipun selalu akan ada implikasi secara general. Hasil dari pilkada ini akan memberikan implikasi secara signifikan terhadap dinamika kontestasi di 2029. Karena sekarang November 2024, nanti pilkada yang akan datang adalah November 2029. Di antara itu ada rentang momentum hajat demokrasi terbesar, yaitu Pilpres dan Pileg. Oleh karena itu, saya memprediksi akan ada sebuah pergeseran yang cukup signifikan, karena bagaimanapun juga Kim, kalau misal kemudian dikelola dengan solid, dengan disiplin, maka akan berpotensi mengubah wajah preferensi politik Jawa. Karena dari beberapa wilayah-wilayah kunci yang selama ini menjadi basis kekuatan PDIP ada mengalami pergeseran, dan pergeserannya itu tentu diantisipasi oleh teman-teman PDIP. Jatim dimenangkan Kim, Jawa Tengah kandang banteng yang sangat tradisional juga dimenangkan Kim, bahkan PDIP kehilangan 9 ya di pilkada dari 28 sebelumnya, dari 35 kabupaten kota sekarang hanya tinggal 19 dari 35 kabupaten kota.
kemudian unpredictably Banten ternyata juga betul-betul dikuasai oleh Kim. Kemudian Jawa Barat memang basisnya seperti itu. Artinya Jawa sendiri itu memberikan kontribusi praktis sekitar 100 hampir ya, 150 juta penduduk. Dan itu akan memberikan ruang yang cukup colorful, menentukan dalam konteks dinamika di 2029. Oleh karena itu hasil dari pilkada ini akan memberikan dampak yang signifikan di dinamika politik nasional. Tapi satu lagi, saya ingin berharap pilkada ini bukan sekedar pilkada saja. Kita harus pikirkan bagaimana kemudian didorong pemerintahan lokal itu bisa menghadirkan tata kelola pemerintahan lokal yang baik, local good governance. Karena praktis inovasi kebijakan, transparansi, akuntabilitas relatif masih terbatas. Banyak pilkada, banyak pemerintah-pemerintah daerah itu yang masih ngatung saja pada DAU, DAK dari pemerintah pusat, tapi inovasi kebijakan yang bisa menghasilkan economic powerhouse di tingkat lokal itu belum banyak tergarap. Nah, ini yang kemudian harus menjadi perhatian. Kita berharap sinergi antara pemerintah pusat, nasional juga semakin kuat karena ini sama-sama baru ini. Yang pusat baru, yang daerah 545 baru. Mereka butuh konsolidasi, mereka butuh adaptasi. Kalau saya prediksi praktis mereka baru bisa kerja optimal itu di awal 2026. Jadi 2025 adaptasi, natasi ini, natasana, nanti belum sharing kepentingan dan lain sebagainya. Jadi ini harus diantisipasi, tapi kita berharap ada percepatan ke depan. Baik, Mas Umam, nanti kita akan lempar lagi analisa Mas Umam dan juga Prof. Burhan ke lembaga survei. Namun kita harus jeda terlebih dahulu. Kita akan kembali saat lagi. Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita akan ke Mas Pangi dan Mas Duri. Mas Pangi, bagaimana Anda melihat di kota-kota kunci, sejauh mana pengaruh kepala daerah yang didukung oleh koalisi Kim Plus dalam menghadapi mesin politik PDIP? Apakah isu-isu yang diangkat Kim Plus ini lebih menarik perhatian pemilih dibanding dengan isu-isu yang diangkat PDIP? Ya sebenarnya kalau isu yang diangkat menarik atau tidak menarik, tentu bicara tentang isu ini penting ya. Biasanya parabel kemenangan itu selain canvassing, push marketing, tapi termasuk yang paling hebat itu kan dalam mendata kita ya. Fitur yang belum tergantikan sampai sekarang itu yang sangat dahsyat itu adalah tatap muka ya, face to face, ya say hello, bersalaman, datang langsung ya kontak mata, kontak batinnya banyak kontaknya lah ya. Nah itu sangat besar pengaruhnya sehingga memang makanya wajar ketika Mas Pram itu bilang guru saya Pak Jokowi aja, pokoknya satu hari 20 titik gitu aja. Jadi dan benar dilakuin lagi ya. Meskipun memang ada satu syarat lagi, aktivasi udara, namanya serangan udara. Karena kegiatan darat kalau nggak diaktifasi ke udara nggak viral kan. Gelembung elektoralnya nggak kebentuk gitu. Nah, samping memang ada namanya istilahnya itu serangan daratnya seperti D2D dan seterusnya. Nah, bagaimana dengan persoalan yang tadi pertanyaan Kim ya, plus kemudian isu bagaimana cara mereka merebut hati masyarakat. Kim ini kan menang karena jumlahnya besar. Koalisinya Grand Coalition, koalisi gemuk. Cuma pertanyaannya adalah koalisi yang besar belum menjamin kemenangan. Karena tadi saya bilang faktor pengusung, partai pengusung itu masih angka 13-15%. Sementara personalisasi kandidat atau figur itu sampai angka 60-80%. Masih leading banget ya kalau figur itu. Iya, kalau diuji alasan frekuensi masyarakat memutuskan alasan memilih calon kepala daerah apakah partai pengusung atau figur. Udah clear bahwa itu dominan signifikan figur. Ya. Nah, oleh karena itu kalau kita bicara tentang Kim ya plus ini juga selain itu ada persoalan partai yang dibilang oleh Bang Umam tadi tidak tegak lurus, split ticket voting tadi. Ya. Jadi misalnya pemilih Gerindra itu tidak ikut terhadap calon kepala daerah yang diusung oleh Gerindra. Pemilih PKS tidak tegak lurus terhadap calon yang diusung oleh partai PKS. Termasuk pemilih PDIP misalnya tidak ikut. Nah, kalau pemilihnya saja nggak masalah, tapi kalau pengurusnya juga nggak ikut kan ini yang repot. Nah, karena saya dengar cerita ada begitu, ada pengurusnya katanya salah satu partai, tapi dia nggak milih calon yang diusung oleh partainya. Ini pengurus partai, jadi ini kan fenomena ini yang dibilang Bang Umam tadi bahwa intensitas split ini meningkat dalam pilkada. Karena apa? Tidak beririsan antara apa yang diinginkan oleh DPP dengan suara grassroots. Sehingga memang itu pentingnya sense of politik. Ketika mengusung calon kepala daerah, kita harus kontemplasi dulu bahwa apa
apakah betul ini adalah suara elit DPP? Ini sama dengan jeroan selera rakyat di bawah. Nah, kalau dari Mas Duri melihatnya, kita bahas Gen Z deh. Gen Z juga suaranya seperti apa nih kalau untuk Jakarta? Karena kan lumayan sangat besar juga Gen Z ini berperan dalam suara gitu, menentukan pilihannya juga. Ya, jadi kalau untuk suara Gen Z, kalau di data exit poll poll tracking Indonesia, memang terjadi pergeseran yang cukup signifikan ya dari data kita. Di awal memang kecenderungan pemilih di Jakarta pada pasangan RK Suswono itu cukup baik. Kalau kita lihat cara atau model campaign yang dilakukan oleh RK Suswono, secara khusus RK tentu yang digandrungi oleh anak-anak muda, secara khusus lagi-lagi di media sosial memang cukup menarik untuk memantik interaksi ya di media sosial. Tetapi sayangnya di akhir justru atraksi politik yang ditampilkan oleh Pram Dul itu sepertinya menggeser itu preferensi pemilih Gen Z kita yang awalnya ada kecenderungan besar pada RK Suswono, tapi belakangan ya bergeser kepada Pram Rano. Nah ini yang kemudian saya kira menjelaskan bahwa cara kita mengelola isu di media sosial itu juga punya pengaruh yang signifikan terhadap preferensi politik pemilih, apalagi itu terjadi di Jakarta. Oke, nanti kita akan minta tanggapan Mas Rido karena ini terkait dengan Gen Z yang banyak aktif di sosial media Gen Z. Apakah tanggapannya sama seperti itu? Namun kita harus jeda terlebih dahulu, saat lagi pemirsa. Masih di Apa Kabar Indonesia Pagi dan kita sudah berada di segmen terakhir. Kita ke Mas Rido. Mas Rido, bagaimana suara Gen Z kalau kata Mas Duri tadi yang ikut berpengaruh dalam menentukan pilihan di Jakarta? Apakah komen-komen Gen Z di sosial media memang cukup berpengaruh gitu, Mas? Ya, tentunya ya, karena Gen Z dan milenial ini kan termasuk yang pemilih yang cukup tinggi ya dibandingkan dengan generasi yang lainnya di pilkada maupun di pilpres kemarin. Jadi memang Gen Z ini punya dominasi juga untuk menentukan juga kemenangan dari paslon-paslon yang ada. Yang menarik adalah para paslon ini, khususnya di Jakarta, kalau kita bicara Jakarta, ketiga pasangan paslon itu memang punya cara tersendiri untuk menarik perhatian Gen Z dan milenial. Hanya memang ketika pencoblosan, mau tidak mau faktor ketokohan itu juga akan menentukan. Seperti kemarin di Pilkada Jakarta kita tahu ada anak abah ya Pak Anies dan juga Ahokers Pak Ahok yang memutuskan untuk mendukung pihak 03. Sedikit banyak itu akan mempengaruhi juga suara-suara Gen Z milenial yang memang sudah melekat pada kedua tokoh tersebut. Di samping tentunya mesin-mesin partai yang ada. Gitu. Baik, kalau dari Mas Umam untuk closing statement Pilkada Jakarta, kalau misalnya satu putaran apa yang terjadi, kalau dua putaran apa yang terjadi? Iya, kalau satu putaran sesuai dengan klaim dari tim Pramono Rano semalam ya, memang dari sisi angka itu sudah melampaui praktis 3.000. Kalau misal kemudian dalam konteks regulasi kan 50% plus 1. Nah kalau misal kemudian 50% plus 0,00001%, itu kita bisa memprediksi memang ada kemungkinan memungkinkan untuk satu putaran karena 0,00 sekian 1% itu kan dikali 8 juta DPT. Artinya potensi kemenangannya, tapi sekali lagi ini tidak konklusif karena memang dari basis quick count memang tidak berada di luar rentang margin of error. Maka yang bisa dilakukan oleh tim Rano dan juga Pramono adalah memastikan data C1 itu berada di tangan mereka. Dan itu cukup memungkinkan karena ini Jakarta. Secara teritorial, secara jarak dan sebagainya memungkinkan untuk konsolidasi dalam waktu cepat. Nah kalau misal kemudian itu bisa dilakukan, tentu perdebatannya akan jauh lebih transparan. Kalau dua putaran, maka akan terjadi evaluasi total terhadap Kin Plus. Karena praktis memang mesin politik Kin Plus itu tidak berjalan efektif. Bayangkan, hampir 80% kekuatan kursi parlemen di DKI ya, tetapi kemudian kekuatan elektoralnya hanya bisa sekitar 40% dan itu tidak tercermin. Nah oleh karena itu evaluasi itu akan dilakukan meskipun itu juga berpotensi kemudian memunculkan chaos atau political instability di akar rumput. Baik, kita ke Prof. Burhan. Prof. Burhan, ini bagaimana, satu putaran atau dua putaran, Prof? Bagaimana tanggapannya? Ini pertanyaan yang sangat sering diajukan sejak kemarin. Saya sudah menjawab beberapa kali bahwa quick count tidak bisa menjawab secara konklusif apakah satu atau dua putaran. Jadi kalau membaca hasil quick count itu bukan secara precise, exact estimate, tetapi harus dibaca dalam range atau kisaran.
karena quick count itu punya margin of error 1% plus minus, tergantung estimasi margin of error yang dipatok setiap lembaga. Tapi pasti ada sampling error. Nah, untuk aman secara statistik itu harus 2 kali margin of error. Nah, kita di dalam konteks Jakarta itu semuanya, ya semua lembaga survei yang melakukan quick count di Jakarta itu sudah terjadi konsensus, sudah ada ijma ulama survei bahwa Pramono Rano Karno itu unggul signifikan dibanding Ridwan Kamil Suswono maupun Darmakut. Udah unggul signifikan. Bedanya signifikan. Terakhir untuk Ridwan Kamil kan sekitar 39 sampai 40%. Bedanya 9 sampai 10%. Yang tidak konklusif adalah karena di Jakarta ada aturan 50% plus 1 untuk menang 1 putaran, suara Pramono itu bisa minus 1% ke bawah, bisa 1% ke atas. Nah, di situ lembaga survei tidak bisa lagi memprediksi apakah 1 putaran atau 2 putaran, tapi bisa memastikan bahwa yang menang adalah Pramono Rano Karno. Baik, terima kasih Prof. Burhan, terima kasih Mas Umam, terima kasih Mas Gil, terima kasih Mas Brili, terima kasih Mas Pangi, terima kasih.